Konflik itu ya dari 99, 2002, 2003 ya bisa katakanlah 5 tahun ya. Bagaimana kemanusiaan dihancurkan dengan sangat tidak bermartabat ya. Orang membunuh orang tanpa memilih apakah dia perempuan, laki, anak kecil, anak bayi, ibu hamil, orang tua, orang teman anak-anak sampai bisa kulitnya hancur karena membeli obat-obat kimia untuk meracik bom rakitan masuk anak-anak kecil. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi bersama gue Daniel Mananta dan tetangga kita Bung Jeki Manuputi. Well, sebelum kita balik ke Bung Jeki, gue pengen ngucapin terima kasih dulu kepada semua dari kalian para tetangga kita yang sudah datang ke Daniel Tetangga Kamu live on stage. Wow, I still miss you guys. Beneran deh. Ataupun kalian yang nonton melalui channel YouTube ya. Tapi yang pastinya gue benar-benar bersyukur banget. I just wanna say thank you for your support. Guys, kalau misalnya kalian ngerasa obrolan gue sama Bung Jeki hari ini itu bisa ngeklik di hati kalian, coba dong kasih tahu ke kita, tag kita di sosial media kita di @danielmananta_network atau di @danieltetanggaKamu. Dan siapa tahu ya bisa kita repost. Jadi ada quote yang kena, tolong ditulis quote-nya apa atau momen yang bagian mana dan langsung upload ke sosial media kalian dan siapa tahu kita bisa repost juga. Jangan lupa untuk follow IG kita ya. Anyway, jadi Bung Jeki, saya mau ngomongin soal Ambon. Oh, oke. Di mana Nanti. itu by the way Bung Jeki ketika balik dari Amerika kalau nggak salah ya itu ya. Yang apa? Wait. Konflik. Konflik Ambon tuh terjadi Oh enggak, tahun sebelum saya ke 99? Amerika itu 99. Betul. 19 Januari 99 sampai 2000 ya narik sampai 2004 4 ya. ya setelah perjanjian Malino 2. Setelah itu saya baru ke Amerika 2007 sampai 2011. Tapi ketika 2011 saya kembali masih sempat pecah satu kali lagi dalam skala yang tidak besar, cuma di kota Ambon. Ya. Lalu selesai sampai sekarang. Nah, mungkin kita ngomongin di tahun 99, itu kondisinya seperti apa? Kalau nggak salah Bung Jeki itu baru balik dari Jakarta sebagai pendeta atau apa gitu, saya agak lupa. Oh iya, Boleh saya ceritain dikit? balik itu udah 95. Oke. Saya balik 95 setelah saya menikah, saya sudah di jemaat di Pulau Saparua, pindah-pindah ya pulau itu ya, pecah konflik. Pecah konflik itu saya masih di Pulau Saparua, saya masih melayani jemaat. Kemudian saya ditarik ke Sinode untuk melayani crisis center. Crisis center dari gereja saya ya setelah pecah konflik. Tapi ketika pecah konflik hari pertama saya ada di Ambon karena itu kan mau Idul Fitri. Ya, habis sholat Id pagi ya. Terus sekitar jam 2, jam 3 itu pecah konflik ketika saya dan istri saya lagi siap mau pergi ke keluarga yang muslim. Terus ditelepon sama keluarga, jangan datang dulu ada berantem anak muda. Di satu perbatasan yang selalu laten berantem anak muda di situ. Dan saya pikir biasa aja. Tapi ketika saya turun untuk lihat, wah ini bukan biasa-biasa. Oh jadi bener udah sempat keluar nih, maksudnya turun tuh apa? Kita tinggal waktu itu di rumah istri saya, agak di bukit. Ya. Nah, saya turun untuk melihat situasi karena dapat telepon dari yang lain. Enggak, ini konflik besar. Saya lihat, wah di perbatasan itu loh, ini udah identifikasi kelompok sudah terjadi, sudah pakai putih, sudah pakai, wah ini bukan konflik biasa. Ini sudah akan melebar. Saya memang sudah diingatkan ya 2 bulan sebelumnya ketika chaos ya. Ini kita kan pada isu transisi demokrasi ya. Hati-hati, ada sesuatu akan terjadi chaos ke Maluku dan saya dengan bangga bilang ke teman di Jakarta, teman-teman aktivis, nggak mungkin lah ini kan kita kan punya Pela Gandong. Makanya waktu terjadi hari kedua, ketiga mereka masih telepon saya bilang makan tuh Pela Gandong loh. Benar enggak? Sebagai konteks dulu gitu ya, Pela Gandong itu kalau misalnya di Maluku itu adalah solidaritas ya antara, boleh jelasin sedikit nggak soal konsep Pela Gandong? Oke, kalau Pela itu fakta perjanjian persaudaraan yang diangkat antar 2 desa karena peristiwa tertentu. Misalnya desanya Bung Daniel bencana alam ya di desa Kristen. Saya desa Muslim kita bantu. Atau tenggelam di laut kami datang bantu. Karena
bantuan itu, maka setelah itu kami membuat fakta perjanjian untuk menjadi saudara. Oke. Dengan sejumlah ketentuan dari yang paling soft begitu sampai yang paling keras. Ya, misalnya Kayak apa? nggak boleh Soft kawin sama mawin misalnya, ya nggak boleh kawin mawin, kawin mawin artinya apa ya? tidak boleh kawin antar desa, ya Oh, oke. misalnya ya, Oh, itu benar-benar udah itu nggak boleh? keras misalnya. Tergantung pada level Oke, perjanjiannya. oke. Atau misalnya kalau desanya Bung Daniel bangun gereja, maka karena kita sudah saudara, Hmm. ketentuan saya misalnya harus melakukan apa di situ, itu sudah kesepakatan. Bung Daniel tidak bisa renovasi gereja atau terasa melanggar relasi kalau saya belum datang atau belum beritahu ke saya. Atau saya bangun masjid misalnya, kubah masjid itu harus dipasang oleh Orang Kristen. saudara-saudara dari Kristen dari desanya Bung Daniel. Wow, Dan itu saya Pela punya, Gandong? itu pela ya. Kalau Oke, gandong lebih keras. oke. Gandong itu kandungan, ya. Jadi relasi gandong itu relasi berbasis ikatan darah. Kita tahu dari masa lalu bahwa leluhur kita adalah kakak beradik dulu. Kemudian mereka nyebar kemana, agama-agama masuk, kemudian mereka jadi Muslim, jadi Hindu, Buddha, Hmm. Kristen. Tapi kita tahu persis, kita bisa tracking bahwa kita dulu dari Satu satu. darah. Nah itu ketentuannya lebih keras dari Pela. Pela kan cuma fakta perjanjian berdasarkan peristiwa tertentu ya. Oh ya, Tapi gandung itu karena ikatan persaudaraan berdasarkan darah dari masa lalu. right. Jadi lu mau Kristen, lu mau Muslim, lu mau agama apapun juga, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai saudara. Nah, itu sistem lokal ya, sistem lokal. Contohnya apa? Ketentuan yang harus dipenuhi sebagai saudara gitu, satu darah ini? Nah, contoh seperti tadi misalnya ya. Kita karena kita bersaudara kita nggak boleh kawin. Sama sekali nggak boleh kawin. Misalnya Hmm. kita kakak adik misalnya. Atau dalam kerja-kerja sosial di masyarakat ya, ada yang mesti datang. Tunggu dulu saudara kita datang dulu semua kumpul misalnya. Mereka Wow. punya ritual panas pela. Jadi secara periodik relasi itu dihidupkan lagi. Ya. Hmm. Bung Daniel kita dalam relasi gandong datang ke saya pas musim buah. Yang ngambil aja di halaman gitu nggak minta izin. Boleh? Terus saya nanya, lu kok ngambil? Dari mana? Bung Daniel bilang, saya dari kampung ini. Oh sorry adik gandong atau kakak gandong. Wow. Silakan ambil. Oh gitu. Maaf tadi tidak tahu. Bilang-bilang kalau dari mana Oh gitu. gitu. Jadi ada Bukan dari nama belakang? kita ya trackingnya dari marga ya. Marga, Nah, ya. dari marga saya kan bisa tahu, oh kamu dari pulau mana? Dari pulau mana? Oh kalau dari pulau sini, kampung ini berarti hubungan gandongnya ke kampung sana, hubungan pelanya ke kampung sana. Nah, jadi Hmm. itu ya jalinan kekerabatan yang. Tapi, secara iya sih, emang maksudnya secara secara, Mhm. ideal kalau misalnya semua orang jujur dan hatinya putih, ya bagus gitu. Cuman kalau misalnya dia mulai mengeksploitasi si hukum Pela Gandong ini, untuk keuntungannya sendiri, well kan gue saudara lo, jadi harusnya lo, feeling entitlement. Maksudnya kayak, ya udah seharusnya dong gue ngambil, tapi dianya Nah, males, nggak kerja dan nggak ngapa-ngapain, tapi dia kerjanya cuma ngambil dari heeh. kebun gitu misalnya. Pasti ada ketentuan-ketentuan adat yang Oh iya, mengatur itu ya. Gila lu manfaatin lu mentang-mentang gandung lu main ambil aja. Wah ini kena sanksi ini. Itu mencederai keluhuran oke, relasi-relasi. oke. Ada saja memang seperti itu. Atau ada yang nekat aja menikah aja. Ya sekarang memang udah kurang ketat begitu. Tapi itu bisa diarak keliling kampung tuh. Dan dikeluarkan dari kampung. Tidak boleh tinggal di kampung. Oh wow. Kalian menikah sama saudara dan Ya, lain-lain. ya, ya, ya. Memang ya dengan modernisasi dan lain-lain, tradisi nilai-nilai itu agak mulai Udah agak, melentur, heeh, tapi itu tetap menjadi mental layer ya, oke. yang sangat membantu ketika konflik terjadi. Karena itu bisa di-recall untuk mengingatkan kita punya collective memory, kita punya collective narrative Ya, dari masa lalu yang kuat. Jadi mmm, itu bisa menjadi buffer zone untuk zona pengaman, ya. penyangga ketika konflik terjadi, bisa di-recall untuk dihidupkan kembali ya. Tapi 5 tahun ya tetap ya konfliknya ya? Konflik itu ya dari 99, 2002, Sampai 2003 ya bisa katakanlah 5 tahun lah. ya, Tapi cepatnya juga selesainya juga sangat cepat, unpredictable. Waktu itu banyak analis konflik juga datang dan bingung, kok bisa cepat selesai? Mereka pikirkan itu bisa panjang, bertahun-tahun, puluhan tahun harus deal dengan dampak.
Tapi kenapa bisa cepat selesai? Nah, itu Mmm, yang saya bilang, kita punya modal sosial Pela cukup Gandong, banyak, pela gandong, model-model kultural lain-lain, right, relasi-relasi lain. Musik bisa menyatukan kami dan lain-lain mmm, seperti itu. Wah, itu mmm, membantu, oke. membantu. Bung, tahun 99 ketika konflik itu pecah dan itu sampai 5 tahun, eee, saya nggak ada di situ dan mungkin banyak juga dari tetangga-tetangga kita yang lagi nonton tidak ada di situ. Tapi mungkin boleh diceritain nggak, sebenarnya separah apa sih? Karena di media pun juga sebenarnya nggak terlalu banyak di-expose. Hmm, Tapi Bung sendiri tahun 99 kan ada di situ dan di konflik itu pun juga, ketika terjadi Bung sendiri juga bolak-balik, hmm. dan mungkin ada cerita-cerita yang kita nggak pernah dengar juga, seberapa parah sebuah perang tersebut gitu di Ambon. Wow, Daniel kalau ditanya tingkat keparahannya ya, saya nggak tahu apakah saya bisa bilang secara grafik begitu di sini, ya. Tetapi itu sesuatu yang ya buat saya itu kegilaan. Bagaimana kemanusiaan dihancurkan dengan sangat tidak bermartabat. Ya. Orang membunuh orang tanpa memilih, apakah dia perempuan, laki, anak kecil, anak bayi, ibu hamil, orang tua. Ya. Dan pembunuhannya itu ya awal-awal konflik itu ketika senjata dan lain-lain, senjata organik dan lain-lain belum dipakai kan diserang dan tiba-tiba kepala udah jatuh orang tua dengan ini ibu hamil yang begitu dan uh, orang memakan jenazah, meminum darah dan lain-lain seperti ritual-ritual tribal yang kalau kita nonton di film-film ya Mmm, itu terjadi di dalam realitas manusia modern yang bernama Maluku di tengah konflik ya. Saya mengangkat otak misalnya di jalan, taruh di helm dan lain-lain ya. Apalagi ketika senjata mesin sudah dipakai. Ya buat saya bukan semata-mata konflik, itu perang dalam skala kota kecil gitu. mmm, Di darat, di lautan, kejar-kejaran dan saling tembak ya dan eh, orang teman anak-anak sampai apa bisa kulitnya hancur karena membeli obat-obat kimia untuk meracik bom, bom rakitan, mmm, termasuk anak-anak kecil. Ya. Bagaimana tentara-tentara anak maju di garis depan ya, dengan keinginan mereka ya, bisa merayap di antara desingan peluru. Ya, yang penting bisa menaruh bom di daerah musuh begitu tengah mmm, malam dan lain-lain. Dan ya saya menonton banyak dulu, tapi saya mengalami yang real itu seperti seperti di Ambon. Itu yang kemudian membuat banyak dampak yang sangat berat bagi ex-kombatan, ya, ya. Itu yang healing prosesnya. ya, Betapa anak-anak yang jadi tentara anak saat itu, kan kita kan nggak punya sistem untuk trauma healing, mmm, treatment. masih ada PTSD-nya gitu ya? Oh iya, Ya, itu yang kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi yang kadang-kadang mereka katakan ke saya, "Pak, kita kadang-kadang hampir gila. Kalau malam-malam tidur dan terbangun sampai bentur-benturkan kepala karena membayangkan orang-orang yang kita bunuh, ya, dan bunuh dengan sadis eee, dan bayangkan anak-anak seperti itu ketika keahlian dan kesadisan mereka ya dibawa ke kota seperti Jakarta. mmm, Mereka masuk dan kadang-kadang ketika konflik-konflik, benturan-benturan kelompok yang terjadi di Jakarta antar etnis dan lain-lain dan melibatkan Ambon katakan begitu. Saya selalu coba monitor ada nggak ex-kombatan karena ada mmm, ex-kombatan di dalamnya dan wah, ada, ya, bagaimana mereka di tengah konflik mereka telah membunuh berulang kali dan mereka masuk. Sekarang keahlian mereka dipakai bukan lagi untuk berhadapan dengan sesama yang beda agama, tapi untuk kebutuhan ekonomi kelompok-kelompok tertentu dan pakai mereka sebagai mesin pembunuh dan lain-lain. Itu yang bagi saya hutan peradaban yang jangan pernah masuk ke situ. Kita akan membayar sangat mahal, bukan saja pada generasi kita, tapi pada generasi masa depan yang ya kehilangan haknya. Itu yang salah seorang ex tentara anak, yang sekarang dia dipakai untuk menjadi motivator di mana-mana. Ya
dia selalu di dalam ininya ya, ketika dia diminta ngomong di kampus dan lain-lain, selalu dia menutup dengan membilang begini, namanya Ronald Reagan, jangan pernah melakukan glorifikasi kekerasan dan kebencian atas nama agama. Kami telah merasakan dampaknya. Saya kehilangan masa kecil dan hak saya untuk bersekolah, hak saya untuk bermain sebagai anak-anak. Karena dari kecil, dia itu yang saya bilang dari 11 tahun. Ya, saya sudah terlibat dengan senjata dan membunuh. Itu. Dan selalu ketika dia lihat, dia bilang, dia panggil saya papi. Aduh kalau bisa balik sejarah jangan deh, saya juga ingin sekolah seperti mereka. Ingin ini seperti mereka, bukan menjadi tentara anak. Tapi itu produksi dari konflik dan kehancuran konflik. Ya. Jadi bagi saya kalau kehancuran fasilitas ya, di mana-mana konflik ya fasilitas dihancurkan. Ya. Tapi kehancuran kemanusiaan dan relasi-relasi antar manusia dan nilai-nilai yang dibangun dengan luhur. Ya sekarang jauh lebih tenang, tapi orang Maluku menyimpan rasa malu terkait dengan itu. Sekalipun mereka kalau ketemu yang Kristen atau yang Muslim cerita kami korban atau enggak. Jauh di dasar hati mereka menaruh rasa malu karena tidak ada yang dimenangkan oleh konflik. Di kemudian hari ketika studi-studi dan lain-lain membuka bahwa kita diprovokasi, kita berperang karena apa? Kita bertarung karena apa? Karena sebuah provokasi. Tidak ada yang mendapat apa-apa. Ya, there is no gain. Yeah. Jadi ya itu tadi. Ya kehancurannya sangat luar biasa, sangat barbar. Ya, bagaimana anak-anak bermain dengan kepala orang di jalan seperti bola dan seperti hal-hal begitu. Ya, dan itu dilihat oleh anak-anak, mereka terlibat di dalamnya. Bayangkan pembentukan karakter seperti apa yang akan terjadi ke depan. Kita udah ngomongin si child combatant ini ya. Ayah ibunya di mana? Ayah ibunya ini karena terbius semua bahwa ini konflik agama, ini holy war. Holy war, perang suci udah. Perang suci. Jadi di puisi yang saya tulis ketika alam menjadi lemah itu tentang anak ini yang saya bilang. Bagaimana dia pergi berperang dan ibunya berdoa di rumah untuk menyerahkan dia. Jadi ada justifikasi dari orang tua, ada orang tua yang tidak setuju, tapi tidak bisa menghentikan karena orang tua mengungsi kemana, anak gabung di mana. Ya. Tapi ada yang justifikasi, jangankan orang tua lah, para pendeta seperti kami saat itu saja, yang mendoakan mereka dan lain-lain. Oh, memberikan berkat dulu sebelum mereka perang. Berkat sebelum pergi. Itu yang terjadi. Ya. Dari Muslim, dari Kristen, semua ulama memberikan berkat. Itu yang saya katakan, berkat ulama. Dampaknya jauh lebih besar, lebih dahsyat dari senjata tercanggih apapun juga. Karena kalau senjata dia pakai sebagai instrumen dia untuk bisa menyerang atau bertahan. Tapi kalau berkat, dia rela pakai tubuh dia sebagai senjata. Wow. Dan itu yang, ya. Maksudnya berkat dari seorang kepala agama gitu. Iya. Ketika dia memberikan justifikasi religius, maka yang terjadi kan adalah dia sedia untuk berkorban, untuk martir, untuk syahid. Ya. Itu berarti dirinya siap menjadi bom waktu, menjadi senjata. Ya. Dan ini yang kita lihat terjadi secara internasional di mana-mana. Itu kan ketika justifikasi itu diberikan, karena itu seperti memberikan sebuah divine intervention. Wah itu yang. Sebagai seorang pendeta, Bung Jeki sempat ditanya, sebenarnya boleh nggak sih ngebunuh atau? Wah itu saya pernah ditanya begini, datang ya satu kombatan dia tanya ke saya, ya Bapak tolong berdoa kita diizinkan membunuh musuh. Wah saya gelagapan. Wow. Saya gelagapan karena ya saya tahu ya secara etis ya just war, just peace dan lain-lain. Kan saya pelajari itu selama ini saya kemana-mana. Ini jawaban apa yang saya harus berikan. Di depan saya adalah kombatan. Yang dia menunggu jawaban seorang pemuka agama. Lalu ya sebagai excuse saya bilang begini. Kita diminta untuk menjaga dan merawat hidup. Mempertahankan kehidupan sebagai anugerah. Tidak boleh ada seorang pun termasuk kita menghancurkan kehidupan. Apapun alasannya,
menghancurkan kehidupan semena-mena, tidak. Untuk itu jika ada orang ingin menghancurkan kehidupan, kita harus mempertahankannya. Kalaupun mempertahankan, kita harus membunuh atau dibunuh. Itu adalah cost, itu adalah akibat. Bukan penyebab bahwa kita harus membunuh atau bisa membunuh. Tapi karena mempertahankan hidup. Itu saya mencoba merasionalisasi sedapat mungkin. Kenapa? Karena kalau saya tidak bisa memberikan jawaban, dia akan membuat jawabannya sendiri. Dia akan tafsir isi Alkitab dan bilang bahwa Alkitab memerintahkan saya. Dan itu bisa menjadi lebih liar. Jadi dilema dalam situasi-situasi seperti itu memang sangat tinggi. Oleh karena itu satu refleksi, saya jangan pernah masuk ke dalam konflik seperti itu. Atau seperti yang Ronald ex-child soldier bilang, jangan pernah melakukan glorifikasi kekerasan atas nama agama. Sekali masuk ke situ, maka kita akan dipaksa oleh situasi yang gila bahkan untuk memberikan justifikasi kita. Coba bayangkan kalau saya tidak berdoa, mereka akan berdoa sendiri, anak-anak itu. Ya, dan mereka akan saling memberkati sendiri. Dan menjadi sangat liar seperti itu. Ya, jadi situasi yang tidak mudah untuk di dalam kondisi normal atau orang-orang di luar konflik itu memberikan nilai ke dalam. Nah, karena itu situasi entah berentah itu gila, itu situasi yang sangat gila. Ya, karena itu jangan pernah kita merawat perdamaian, kita merawat ini sebelum kita terperosok masuk ke situ. Banyak terjadi segregasi gitu ya, pemisahan akhirnya. Jadi benar-benar jelas banget yang Islam di sini, yang Kristen di sini. Dalam perpolitikan kita sejak bergesernya mulai dari Orde Baru selesai begitu. Semua kelompok ingin tampil, semua kelompok ingin eksis dan bertarung dengan mengusung identitas masing-masing. Child soldier, tentara anak pada dua belah pihak ya. When God is weak, ketika Allah menjadi lemah. Ketika Allah menjadi lemah. Ketika Allah menjadi lemah.